Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apapun Anda melihat video vlog kami hari ini. Semuanya, hello everyone. Selamat datang di channel kami. Ya, mohon izin perkenalkan kami dari Kementerian. Baiklah, nama saya Rahman Alamri. Saya 105 lulusan dari Teknik Informatika, program studi diploma 3 Teknik Informatika. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Radi dari kelompok 6 dan saya akan membahas materi tentang Information System Operation atau dikenal dengan ISO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim. Saya dari kelompok 6. NIM saya 6103 22 Saya jadi lulusan D3 dan Informatika. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih rekan-rekan yang sudah memperkenalkan diri. Baiklah, setelah perkenalan dari kami, grup 6, kami ingin membahas tentang Information System Operation. Pasti Anda tahu, apa itu Information System Operation? Nah, Information System Operation atau dikenal sebagai ISO adalah salah satu bagian krusial dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi suatu organisasi. Dalam era digital saat ini, keberlangsungan operasi sistem informasi menjadi kunci utama untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis dan operasional perusahaan. Nah, begitulah deskripsi Information System Operation atau dikenal sebagai ISO. Lanjut pada poin-poin topik itu di bidang itu. Pasti Anda tahu apa tugas topik, peluang karir, kompetensi apa yang harus dikuasai bagi pekerja, dan berapa gaji bagi karyawan yang bekerja di ISO. Dan tak lupa juga apa tantangan bagi pekerja di bidang tersebut. Mari kita bahas. Nah, untuk pembahasan tugas pokok beserta peluang karir akan disampaikan oleh rekan kami, Rizky Haryadi. Kepadanya waktunya dipersilakan. Let's check it out. Terima kasih Batur. Baiklah, saya akan membahas tentang Information System Operation. Nah, apa saja tugas pokok dan peluang karir yang ada di bidang ISO ini? Mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama saya akan membahas tentang tugas pokok yang ada di ISO ini. Tugas pokok ISO ini bertujuan untuk memastikan tugas Information System Operation ini berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah tugas pokoknya. Manajemen infrastruktur TI bertujuan untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, pengawasan pemeliharaan sistem bertujuan untuk memastikan sistem informasi tetap tersedia dan berfungsi dengan baik. Keamanan sistem yaitu mengelola langkah-langkah keamanan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman seperti malware, hacking, dan lain-lain. Manajemen data berguna untuk mengatur penyimpanan, pemulihan, dan backup data untuk memastikan integritas dan ketersediaan data. Dukung pengguna memberikan bantuan teknis dan dukungan kepada pengguna akhir untuk memastikan mereka dapat menggunakan sistem dengan efektif. Pengembangan dan peningkatan sistem, melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap sistem yang ada untuk memastikan sistem tetap up to date dan memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya membahas tentang peluang karir di bidang tersebut.
Peluang karir di bidang ini cukup luas dan mencakup berbagai posisi jabatan seperti IT support spesialis yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis ke pengguna akhir, sistem administrator, bertugas untuk mengelola dan memelihara server serta infrastruktur jaringan, network administrator, bertugas untuk mengawasi dan mengelola jaringan komputer organisasi, database administrator yang bertanggung jawab atas manajemen dan pemeliharaan pada basis data, IT security specialist bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan untuk melindungi sistem informasi. Operation Manager bertugas untuk mengelola tim operasional TI dan memastikan semua sistem berfungsi dengan baik, lancar, dan fleksibel. EDP Operator bertugas untuk melakukan entry data, walaupun sebatas melakukan proses sistem informasi ataupun transaksi informasi sesuai polisi manajemen suatu perusahaan staf EDP. Nah, begitulah tugas pokok dan peluang karir di bidang Information System Operation. Dan sekarang membahas apa saja yang perlu dikuasai oleh pekerja ISO dan berapa gaji di setiap posisi jabatan akan disampaikan oleh rekan kami Fatur Rahman Al-Amri. Waktunya dipersilakan. Terima kasih Iki. Sekarang ingin melanjutkan poin berikutnya, topik bagian berikutnya, yakni kompetensi atau keamanan yang harus dikuasai yang bagi pekerja di bidang ISO di berbagai perusahaan di bidang ISO. Di antaranya adalah yang pertama, pengetahuan teknologi, yakni pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem operasi, jaringan, database, bahkan hardware atau disebut perangkat keras. Lalu kemampuan analisa, yakni memiliki kemampuan untuk menganalisa masalah dan menemukan solusi yang lebih efektif. Keamanan TI, yakni mengetahui langkah-langkah keamanan dan kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan. Manajemen waktu, setiap pekerja memiliki pengelolaan waktu dan prioritas tugas lebih efisien. Komunikasi, setiap pekerja memiliki kemampuan keterampilan komunikasi yang lebih baik untuk berinteraksi dengan tim maupun pengguna akhir. Pemecahan masalah, setiap pekerja memiliki kemampuan untuk cepat merespon dan memecahkan masalah yang muncul dalam sistem. Selain itu juga mencarikan solusi apabila ada permasalahan yang muncul dalam operasi sistem jaringan tersebut. Nah, begitulah mengenai kompetensi dan atau keahlian yang harus dikuasai di bidang Information System Operation aka ISO. Lanjut pada poin mengenai berikutnya, yakni mengenai gaji atau disebut salary. Bagi pekerja di bidang ISO pasti mempunyai gaji, mungkin tergantung pada posisi jabatan, pengalaman maupun lokasi kerja, baik berada di Indonesia maupun di mana-mana aja lah. Nah, berikut perkiraan gaji pokok per bulan di setiap posisi jabatan tersebut pada tahun 2024 di Indonesia. Yang pertama adalah IT Support Specialist. Gajinya itu sekitar Rp4.600.000 per bulan. Yang kedua adalah Sistem Administrator. Gajinya itu sekitar Rp5.800.000 per bulan. Yang ketiga adalah Network Administrator. Gajinya sekitar
Rp4.900.000 per bulan. Yang keempat adalah database administrator. Gajinya itu sekitar Rp7 juta per bulan. Yang kelima adalah IT Security Specialist. Gajinya itu sekitar Rp10.200.000 per bulan. Itu merupakan gaji yang lebih besar lah dibandingkan posisi jabatan seperti IT Support Specialist. Lanjut, yang keenam adalah Operation Manager. Gajinya itu sekitar Rp7.500.000 per bulan. Dan yang paling tunggu-tunggu adalah EDP Operator. EDP itu merupakan singkatan dari Entry Data Processing. Itu gajinya itu sekitar Rp3.600.000 per bulan. Nah, begitulah mengenai kompetensi dan keahlian yang harus dikuasai, juga sekaligus berapa gaji pokok per bulan di setiap posisi jabatan bagi pekerja di bidang Information System Operation atau dikenal sebagai ISO. Nah, sekarang di bidang Information System Operation aka ISO, pasti perlu rekomen seperti mengikuti pelatihan, juga mendapatkan sertifikat di berbagai pelatihan tersebut seperti FSGA, decoding, atau semacam pelatihan lain sebagainya. Selain itu, apa tantangan bagi pekerja maupun karyawan di bidang ini tersebut? Maksudnya itu di bidang ISO. Nah, akan disampaikan oleh rekan kami Muhammad Nur Hakim. Waktunya dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Fatur untuk mengenai peningkatan dan keahlian di daya saing di bidang ISO pasti memerlukan pelatihan dan sertifikasi tertentu seperti baiklah, yang pertama itu Certified Information System Security Professional, singkatan dari CISSP. Yang kedua itu ialah Cisco Certified Network Associate, singkatan dari CCNA. Dan yang ketiga ialah Microsoft Certified Azure Administration Associate. Dan keempat ialah Certified Information System Auditor, singkatan dari ISA. Dan terakhir adalah CompTIA Security. Baiklah, poin pertama itu adopsi cloud computing. Meningkatnya penggunaan layanan cloud membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang manajemen dan keamanan cloud. Dan yang kedua ialah ancaman keamanan cyber. Peningkatan ancaman cyber perlu ilmu yang lebih mendalam tentang strategi keamanan yang lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, otomatisasi dan AI, pemanfaatan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir ialah manajemen data besar (big data). Setiap pekerja memiliki kemampuan untuk mengelola dan menganalisasi data besar menjadi yang paling penting. Baiklah, terima kasih rekan-rekan kami yang sudah memberikan penyampaian pada keseluruhan topik saat ini. Sekarang sebelum pada kesimpulannya, saya ada memberikan satu contoh referensi yang berkaitan tentang Information System Operation. Ini perusahaan John and Bradstreet Indonesia. Perusahaan itu berada di Surabaya, Jawa Timur. Misalkan di perusahaan itu melamar pekerjaan sebagai sistem administrator. Apabila Anda ingin melamar sebagai sistem administrator, Anda akan memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungan direktori Windows yang aktif,
maksudnya tuh memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungan direktori yang aktif pada Windows, termasuk manajemen pengguna, kebijakan grup atau sikat kebijakan grup atau dikenal sebagai GPO, pengontrol domain, dan prinsip keamanan. Itu gaji di perusahaan TNB di Indonesia itu sekitar 8 juta rupiah per bulan, 8 juta rupiah. Sekali lagi, gaji di perusahaan DNB Indonesia itu sekitar 8 juta rupiah sampai 12 juta rupiah per bulan. Nah, itulah contoh-contoh, salah satu contoh referensi yang berkaitan nih. Kalau pada gaji pokok perkiraan itu mungkin tergantung perkiraan di tahun saat ini makan tahun sebelumnya, mungkin seiring waktu. Baiklah, keseluruhan dari poin-poin mengenai topik Information System Operation atau dikenal sebagai ISO. Kesimpulannya adalah di bidang Information System Operation memiliki berbagai peluang karir yang menarik dan tantangan yang dinamis. Profesional di bidang ini perlu memiliki kombinasi keahlian teknis dan pengelolaannya, serta mengembangkan diri kita melalui pelatihan maupun sertifikasi untuk tetap relevan dalam industri yang terus berkembang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesengajaan maupun tidak kesengajaan, baik dalam buat video, vlog maupun projek topik materi saat ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Thank you, syukron, matur nuwun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next vlog and see you later. Goodbye.